Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang kehilangan ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun bisyabihil wal ikram. Ya wal jalil wal Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Majulah, matikan audio, matikan. Alhamdulillah, bertemu lagi kita para jemaah khusus grup 2 bimbingan daripada Majelis Zikir Ma'rifatullah tentunya dalam wadah YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah tidak akan pernah berhenti mengadakan tolabul ilmi, membentuk dan membina daripada seluruh perintah Allah. Hakikat dari perintah itu tersebut artinya kita mentadabbur syariat, mendapatkan hakikat guna mencapai yaitu berhidayahnya ibadah kita kepada Allah. Untuk itu para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita masuki muzakarah ini dengan mentakbirkan. Nanti jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah kalau kita belajar tentang hakikat Islam dari makom tauhid ilahiyah, maka dituntut di sini kebenaran daripada bertuhannya seorang umat.
untuk tantangan yang diberikan oleh Allah menjabarkan tauhid ini sehingga kita mendapatkan 7 tingkat derajat Islam, barulah mencapai titik kesempurnaan. Layaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan Isra dan Mi'rajnya pada 7 lapis langit. Artinya kita juga dipersiapkan sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertajalli kepada 7 makom makrifat. Apa yang dicari dalam 7 makom makrifat? Mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri. Artinya apa? Setiap wujud diri yang dikaji itu akan lenyap adanya, dan jangan mempertahankan sesuatu yang lenyap. Inilah yang dituntut hakikat diri yang sebenar-benar hakikat, yaitu memberikan keputusan mutlak pada batin yang mutlak, memutuskan mutlak pada batin mutlak, Tuhan pada Tuhan, umat pada umat, dalam rangka pecahan dari sesuatu yang berdiri bukanlah diri. Kalau sudah ada yang berdiri, kita menetapkan makom Tuhan dan umat dalam ketentuan kita sebagai wujud yang bersaksi. Kalau kita sudah menempatkan diri yang bersaksi, apa yang kita saksikan adalah yang diperlihatkan oleh Allah. Kalau belum ada yang diperlihatkan oleh Allah, berarti Allah belum berkehendak kepada kita. Mungkin ada kesalahan, mungkin niat yang belum benar, mungkin ada sesuatu niat bersyarat, mungkin belum tulus, dan mungkin belum ikhlas. Semangat, dapat saya semangat. Untuk itu kita perlu pemantapan pemahaman. Ini yang penting. Bukan pendalaman dan pengkajian tinggi. Tidak perlu belajar ilmu tinggi-tinggi. Kalau terlalu tinggi, kepala kejedot langit, leher patah. Kalau terlalu rendah tanpa ilmu, kodok pun bisa melangkahi kita. Jadi jangan berpedoman tinggi itu bagus, rendah itu enggak bagus. Itu maknanya. Tetapi yang benar pemahaman itu adalah kemantapan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ragu-ragu dalam menetapkan kemanusiaan kita. Seharusnya yang dicari sama sulitnya dengan yang mencari. Jangan dipikir kaji diri itu gampang, karena yang dicari itu yang mencari sampai lelah akal dan nafsu, akhirnya menyerah kepada keputusan. Ini yang ridho bil qadar, ikhlas dengan ketetapan Allah sepenuhnya, zahir dan batin. Mau ikhlasnya lama-lama, ya belajar lama-lama, gak ada tamat-tamatnya. Gak kuat belajar lama, jangan persulit diri kita. Pernahkah kita menyaksikan apa yang dilihat oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena kita yang merasa melihat. Haknya Allah, ma'rifatullah itu sudah kita ambil karena ajaran guru-guru selama ini mungkin.
Kadimkan maripatmu. Maripat mana yang kita kadimkan? Marifatul kadim memang ada, tapi batin wujud dalam kabir bukan kita. Tanizil kadim memang ada, masa kosong dalam hidup. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimah, jangan persulit dirimu. Kalau kamu memang orang yang tidak punya jiwa perampas, jiwa ego, jiwa sombong, akui saja kepemilikan Tuhan. Makanya sami'na wa ta'na itu melepaskan kita dari keegoan. Akhirnya tidak bisa dapat merasakan, karena rasa yang besar di diri itu adalah keegoan dan kesombongan, merasa pinjaman ini milik kita. Dia sama kayak kita pinjam duit ke bank. Awal meminjam enak, dapat duitnya dibawa pulang, tagihannya yang gak enak. Mana tagihan Allah? Ibadihi wa hadratun wa minal umur. Ibadah itu menentukan usiamu. Artinya qadarullah, kaharullah, kamarullah. Kalau kekuatan Allah, aras Allah, makom Allah melemah di diri kita, ini yang dikatakan ibadah itu menentukan usiamu. Kalau ibadah kita sudah ke tingkat daripada sifat-sifat Allah yang tidak berurat dan berdarah, maka tidak ada usia bagi zat dan sifat Allah, melainkan permintaanmu sendiri dalam nikmat Allah. Nanti kalau sudah merasa jasad ini penghalang kamu dengan Allah, pasti kamu minta jasad ini kamu kembalikan kepada Allah. Tapi kalau kamu belum tahu tentang Tuhan, kematian itu Tuhan kedua bagimu. Itu yang kamu takuti. Kita ini sholat cari mati. Mati di mana? Mati yang ada dalam hidup. Itulah hayyun baqo. Kekekalan Allah pada sifatnya sendiri membawamu bermanfaat buat umat. Inilah bekal yang harus kita siapkan. Berdoalah kita dalam sebuah marifat. Kita saksikan marifat Allah melihat suatu keadaan kita. Itu doa sangat langsung kepada Allah. Kalau orang bilang bisa ular pada ular, bisa manusia pada mata. Artinya apa? Kalau kita sudah merasa berpuasa, apa yang kita lihat, tapi kita tidak pernah menyaksikan penglihatan sendiri, artinya apa? Kita tidak pernah memperlihatkan, meminta Allah melihat yang sebenarnya dan menyaksikan apa yang dia lihat. Nah, inilah laksana daripada kesulitan ini. Insyaallah dengan kita memahami hakikat bertuhan itu akan lebih memudahkan. Baik para jemaah sekalian, kita mulai muzakarah ini dengan pertanyaan yang dibutuhkan oleh jemaah dalam rangka meningkatkan pemahaman. Muzakarah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Silakan moderator. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Silakan Pak Ridho.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya ya, Buya ya? Jelas sekali. Ya. Alhamdulillah. Buya tadi sempat menyampaikan pada ulasan barusan tadi ada Allah bersifat kadarullah, kaharullah, dan kamarullah. Ini yang kamarullah ini juga belum baru dengar ini, Buya. Jadi mohon dijabarkan kadarullah, kaharullah, kamarullah. Bisa kami sebagai wawasan kami, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan qadarullah itu kodratnya dalam kolbi. Segala aras-aras Allah dalam kolbi itu namanya qadarullah. Yang dikatakan kaharullah, kodrat Allah pada diri. Ada zat, ada batin, ada nur, namanya kahar. Yang dikatakan kamarullah adalah makom. Oh, makom. Ya, makom daripada zat, makom daripada sifat, makom daripada zat, jasad. Itu namanya kamarullah. Ya. Paham? Insya Allah, Bu ya. Insya Allah. Terima kasih, Bu ya. Insya Allah. Silakan. Terima kasih Pak Ridho. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya tadi Buya membahas tentang 7 tingkatan makrifat seperti ya 7 tingkatan Rasulullah Mi'raj itu Buya. Mohon dirinci Buya satu-satunya. Bagaimana coba diulangi? Tadi Buya membahas tentang ada 7 tingkatan makrifat yang dialami Rasulullah saat Mi'raj itu. Mohon dijelaskan satu-satunya Buya, apa aja? Rasulullah mengalami 7 tingkat mi'raj, bukan makrifat sayang. Oh iya ya Buya. Kita yang mengalami 7 tingkatan makrifat. Gitu ya. Coba diulangi pertanyaannya. Nah, ini namanya salah teknis. Iya Buya. Rasulullah mengalami 7 tingkatan mi'raj, sedangkan kita mengalami 7 tingkatan makrifat. Mohon penjelasannya Buya. Itu dia. Dan kalau calon ulama ini salah ngomong, salah amalan muridnya. Cakep ya pertanyaannya. Iya. Nanti salah bicara, muridnya salah mengamalkan. Dikatakan 7 mi'raj itu 7 kali tempat maujud. Nah, itu aja ya. 7 perwujudan Muhammad pada diri. 4 berupa tingkatan kodrat, 3 berupa tingkatan wajah. Nanti insya Allah kita bahas ya. Kalau di manusia kita umatnya pewaris para nabi mengalami 7 tingkat makrifat. 4 juga pada kodrat, 3 juga pada diri. Menyempurnakan menjadi suatu sifat. Inilah pembentukan 7 dan pembentukan 1. Inilah yang membuat terjabat tajalinya zahir dan batin 17 rakaat tadi. Kalau 7 ini dilakukan oleh Rasulullah, 7 dilakukan oleh umatnya, inilah yang dikatakan amalan sifat 7 petala langit bagi Rasul, 7 petala bumi bagi umatnya. 7 qudsi pada langit dikuasai oleh Rasulullah, dan 7 arasullah pada bumi dikuasai oleh umatnya atau Adam atau alam. Paham? Berjumlah 14.
14 ini 1 tambah 4, 5. Inilah yang bertauhid kepada Allah. Manusia dan alam adalah bertasbih kepada Allah. Paham? Manusia berzikir, alam bertasbih. Inilah kelipatan 7 bagi Rasul, kelipatan 7 bagi umatnya. 7 mi'raj dan 7 marifat. Paham? Nanti akan dibahas nanti ya. Yang penting diketahui dulu kenapa 7 tingkat langit. Jangan kita dipikirkan langit yang di atas itu yang 7. Ya. Langit itu ada yang pendek, ada yang rendah. Nah, coba aja masukin telunjuk ke mulut, naik ke atas tuh langit-langit semuanya. Ya enggak? Itu yang paling pendek. Paham? Asep? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Ya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Jemaah yang lain? Ya, silahkan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar kata Buya, kita ini belajar mati dalam hidup. Nah, pertanyaannya kenapa disebut begitu Buya? Apa urusanmu? Kenapa emang? Ya, Yang benar aja lah kau. Kenapa jadi tanda tanya itu? ya itu aja Buya. Iya. Mungkin mengulang kembali Buya. Iya, mengulang kembali nostalgia ya. Ya, nostalgia Buya. Nostalgia waktu bersama Allah ya enggak? Begitulah yang dikatakan sir usir, rahasia di dalam rahasia. Artinya setiap yang dijadikan Allah itu berpasang-pasangan. Kalau melihat ada yang hayat, di dalamnya ada yang mati. Ya. Nah, karena Allah tidak bersifat mati, maka Allah katakan sesungguhnya mati itu adalah kalamullah, hanya bersifat amal dia. Hanya bersifat kalam. Apa yang dikatakan kalam? Yaitu berpulang ke rahmat Allah. Makanya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Akhirul kalam itu wabillah, batinnya Allah, wa taufik yang kau mau, wal hidayah yang akan diberi hidayah. Kalau dikatakan akhir kalam hanya ada batin dan hidayah, jangan kamu takut semua itu. Paham? Insya Allah Buya. Wa rahmatun wal hidayatun wa taufik wa billah wal hidayah. Jadi kalau ada pernah dengar, setelah orang bercerita mati, kita diam aja. Karena setelah itu akan ada hidayah bagi kita yang mendengarkan. Paham? Alhamdulillah Buya. Kalau boleh ditambahkan Buya, hidayah itu bagaimana itu Buya, artinya Buya? Hidayah itu adalah berkah Allah kepada sesuatu yang kita kehendaki. Bisa jadi diri kita yang diberi hidayah, bisa jadi ibadah kita yang diberi hidayah, bisa jadi keluarga kita yang diberi hidayah. Wa taufik, apa sih judulnya doamu? Tapi akhirul kalam, hentikan kalammu. Tapi kalau kamu berdoa mulutmu nggak ada berhenti-berhenti, kapan kabulkan? Ya.
Terlalu banyak bicara, Allah nggak bisa ngabulkan karena Allah tidak pernah mendengar ya suatu perkataan, tapi suatu bisikan dia dengar. Waktu kamu mengadakan ruku berbisik nggak? Iya, baru basic Buya. Nah, setelah itu berdiri baca apa? Sampai Allah itu Buya. Nah, artinya apa? Nggak tahu ya. Aku mendengar. Ya. Nah, karena kamu berbisik. Paham? Alhamdulillah Buya. Nah, kalau kamu mendengar ucapan soal itu kepada orang lain dari orang lain kepadamu, kamu bisa saya bunuh kamu. Berarti kamu sudah didatangi hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Baca itu cepat. Meskipun di depanmu harimau, kamu jangan bicara lagi, langsung berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab itu. Banyak ilmunya di situ tuh. Ya. Taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Ya. Semua yang didatangkan Allah adalah hidayah. Tidak boleh musibah yang kamu pikirkan. Paham? Karena Allah berbicara dengan kalam, kalamnya itu alam, alam itu kejadian. Ya. Nah, itulah yang mati dalam yang hidup. Tidak akan pernah ada kematian selagi yang mati itu dalam hidup. Paham? Insyaallah Buya. Nah, Allah. Amin. Makasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Terima kasih Ramadan. Silahkan jemaah yang mau bertanya. Ya, silahkan Pak El Asfri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, ini saya kan ada sedikit mengganjal di hati saya ini Buya. Masalah pengkajian. Kalau saya tidak bisa meninggalkan Buya, bahwasanya pemahaman Buya itu dalam untuk saya. Dan banyak yang saya petik hikmah dari Buya. Di sana juga saya tidak bisa meninggalkan karena tawajuknya itu Buya. Karena dua-duanya itu saya ini Buya. Udah sebelumnya di sana itu sudah mendapatkan petunjuk duluan di sana. Terus sama Buya juga saya tidak bisa melupakan Buya ini banyak pelajaran yang saya petik. Bagaimana kok misalnya dua-dua saya pakai tapi satu pemahaman Buya. Mohon penjelasannya Buya. Ya. Kalaupun 10 enggak masalah. Yang bikin masalah nanti kebenarannya kan di tangan Allah, saya tidak tahu. Iya Buya. Kamu dapat petunjuk di sana, apa petunjuknya Allah atau petunjuknya dari siapa, saya juga enggak tahu. Tetapi apapun yang kamu cari jalan untuk mencari ridho Allah, itu tidak ada dosanya. Tetapi kalau ternyata itu bukan jalannya Allah, mungkin kamu sendiri yang akan tahu baik atau buruknya. Iya Buya. Ya, mudah-mudahan saya juga dari dulu kan tidak pernah bertanya kamu pernah berguru atau tidak. Iya Buya. Karena bagi saya kalau benar dia akan berkembang, kalau dia bengkok atau tidak benar dia akan hancur. Itulah kaji hak dan kaji batil. Mau ente punya guru 10 juga enggak masalah. Iya Buya. Tetapi kebenaran itu Allah yang tahu.
seperti jemaah sekarang mungkin nggak berapa orang di grup ini akan terbuang. Kenapa? Karena menurut dia baik, belum tentu menurut Allah baik. Tapi apa yang baik buat Allah pasti sudah baik buat umat. Dan itu saya tidak tahu. Yang penting kamu datang dikirim Allah ke saya untuk belajar, saya ajar. Kuat atau tidak kamu, bagaimana kamu menyikapi, kembali kepada dirimu sendiri. Insya Allah Buya. Ya, karena ini belajar tentang Tuhan. Iya Bu. Kalau kamu merasa belajar juga di sana tentang Tuhan, jangan kamu belajar Tuhan. Ya, nah silakan kamu pikirkan sendiri, karena kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Ya, Iya Bu ya. baik buatmu, mudah-mudahan baik buat. Itu aja doa saya. Ini Bu ya. Kalau di sana saya kan mendapatkan petunjuk sebelum jumpa sama Buya kan melalui mimpi bahwasanya di sana awalnya gitu. Tapi kalau sama Buya ini memang petunjuk juga bagi saya Buya. Karena di sini waktu belajar sama Buya pertama kali sebelum belajar itu ada perasaan itu yang kuat untuk keinginan dekat sama Buya gitu Buya. Jadi, Iya, menurut segala wasilah itu datang daripada Allah. Ya, mau datangnya dari mimpi, dari malaikat, dari mana aja, itu wasilah dari Allah. Tergantung kamu menyikapinya. Ya, itu aja. Tergantung kalian menyikapi berdua. Ini di depan layar saya lagi dua orang kalian nih, sama buka lagi ya. Jadi terserah. Karena kalau saya menetapkan diri dengan Tuhan aja sampai sekarang saya repot, apalagi menetapkan guru dua, tambah Tuhan satu, Muhammad satu, Adam satu, 5, tambah pusing saya terlalu banyak. Tapi kalau hakikat dirimu yang kamu cari tanpa mengimbang-imbangi dua makom, mungkin selamat. Tapi kalau tidak, siap-siap kamu mudarat Allah. Ya, Allah Buya. nah silakan kamu menetapkan, makanya ada kata isbatul yakin, menetapkan keyakinan itu harus menjadi suatu keputusan. Silakan, tidak apa-apa. Ya, karena beramal mungkin saya bolehkan, karena dalam baiat saya beramal tidak ada yang menyalahi. Tapi kalau sudah dua makrifat berjalan, saya menjaga marifatmu. Kalau yang lain nanti makom kajinya marifatmu tidak terjaga, itu bukan urusan saya. Paham? Paham Buya. Nah, ya udah, itu aja. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanyakan, Bu, tadi pernah menyampaikan tentang doa dengan cara ma'rifat itu langsung kepada Allah. Jadi mohon penjelasannya Bu ya, bagaimana sebenarnya doa itu dengan cara bermakrifat? Ya, kalau bermakrifat itu artinya Allah melihat pada diri kita dan kita menyaksikan yang dilihat oleh Allah. Allah melihat itu. Apa yang dilihat Allah, inilah yang kita minta. Ngerti nggak? Nah, gitu. Jadi belajar dalam doa itu, ya, penyaksian doa dalam makrifat. Iya Bu ya. Jadi apa yang kita inginkan, kita melihat Allah menatap itu. Paham? Iya Bu ya. Insyaallah ya. Belajar pelan-pelan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Ini Buya, pada awal-awal kita belajar dengan Buya itu dibahas tentang toharoh qalbi, Buya. Saat itu Buya menyarankan setelah melakukan toharoh qalbi itu sujud dan membaca istighfar 14 kali. Nah, saya ingin dijelaskan tentang makna 14 dalam 14 kali istighfar dalam sujud tersebut, Buya. Sampai saat ini saya masih melakukan hal tersebut, cuma belum paham hakikatnya gimana gitu, Buya. Terus ya. Hakikat 14 itu adalah kita bertaubat, astagfirullah wa atubu ilah, kepada kesalahan kita yang kita lakukan di atas 7 lapis bumi, di bawah 7 lapis langit. Karena itu adalah Al-Quran. Ya, nah makanya menjadi angka 14 di hadar kitab dia 1 Al-Quran, berjumlahlah 114 daripada surat Al-Quran itu. Ya, maka itu situlah 7714 tadi. Paham? Insya Allah. Nah, ya. apa yang kita perbuat rasa salah di atas bumi, bumi itu adalah Ar-Rahman. Dan di langit, di bawah langit dalam kesaksian bintang, bulan dan matahari, kita dilihat bersalah malam dilihat bulan, bersalah malam dilihat bintang, bersalah siang dilihat matahari. Disaksikan oleh air, api, angin dan tanah dengan segala ruhnya. Nah, itulah yang membuat kita beristighfar kepada Allah 14 kali. Paham? Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Terima kasih Pak Asep. Ya maaf, ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya yang bertanya nih. Oh ya, silakan Pak Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mendengarkan video Buya dari grup sebelah. Ada yang menanyakan tentang alif, 2 alif, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang datang dan yang pulang. Buya sudah menjelaskan di sana. Namun ada satu pertanyaan yang belum saya pahami, Buya, yaitu tentang zat markazi, yang Buya menyatakan zat yang berpindah-pindah dan kekal. Nah, yang saya maksud berpindah-pindah ini maksudnya apa, Buya, hakikatnya? Ya iya. Innalillahi itu kan berpindah dia. Markazi itu adalah zat punal, zat yang dikodratkan sebagai alam atau sebagai umat kembali kepada zat punah, zat penyebab dari semua jadi. Lenyapnya aftar kepada ba'dal itu yang dimaksud dengan markazi. Aku yang datang tidak akan pernah mati. Aku yang pergi bukan mati. Tapi aku tinggalkan dunia ini. Aku tinggalkan insaniahku. Dan aku bawa kembali kodrat diriku sendiri. Itulah markazi tadi. Nama sebuah kodrat yang berpergian meninggalkan dunia, meninggalkan keindahan, meninggalkan kebaikan, meninggalkan kecantikan, meninggalkan semua yang dia suka. Habislah masa insaniahku,
menuju diriku kembali semula. Tuhan asal diriku, kembali aku menjadi Tuhan. Itulah innalillahi. Mungkinkah Buya yang telah kembali itu akan datang lagi ke suatu tempat? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Buya. Sementara ada yang lain mau nanya. Insya Allah. Sebentar jemaah, saya menutup tutup dulu sebentar, nanti saya kembali. Silakan mujakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menetapkan mujakarah dan jemaah untuk bekal dilanjutkan nanti insyaallah. Sebelum muzakarah bikin kopi dulu. Gula. Suaranya